Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Putri Nesal Sabila akan melakukan presentasi latihan implementasi PHP MySQL untuk membuat CRUD untuk tabel pada database. Nah, di sini ada instruksi-instruksinya, yaitu harus membuat file koneksi PHP, hapus PHP, ubah PHP, dan juga simpan ubah PHP. Langsung saja ke hasil latihan saya. Nah, di sini saya sudah membuat 6 file. Sekarang ini saya akan mempresentasikan dulu koneksi .php-nya. Nah, SDB Campus sama dengan New MySQL. New MySQL ini adalah cara untuk membuat koneksi ke database dengan ekstensi MySQL. Nah, di sini ada parameter eh, yang diberikan. Yang pertama itu ada localhost. Localhost ini adalah alamat server database. Nah, biasanya localhost ini dijalankan di komputer lokal. Nah, lalu selanjutnya ada root, yaitu username untuk mengakses database. Nah, defaultnya untuk server lokal itu sering menggunakan root. Nah, di sini saya biarkan kosong. Lalu selanjutnya di sini ada kampus, di mana ini adalah nama database yang saya ingin akses. Nah, lalu di sini ada if mysql connect erno. Nah, connect erno ini untuk mengecek apakah ada kesalahan pada saat koneksi. Nah, jika ada, fungsi ini mengembalikan kode error. Selanjutnya ada echo. Di sini ada pesan gagal koneksi, pesan kesalahan. MySQL connect error. Nah, di mana untuk mengembalikan pesan kesalahan yang menjelaskan apa yang salah pada koneksi. Ini ada pesannya. Lalu ada exit untuk menghentikan eksekusi script jika koneksi gagal. Selanjutnya, kita sudah berada di file admin.php. Di sini ada include dalam tanda kutip koneksi PHP, yang mana kode ini menyertakan file koneksi PHP yang berisi konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. Variabel koneksi seperti tadi DB Campus itu diharapkan didefinisikan dalam file ini. Selanjutnya ini ada struktur HTML. Di sini juga ada style untuk mengatur tabel dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada body, berisi dua bagian utama, yaitu form untuk menambah data menggunakan form dengan metode post yang diarahkan ke file tambah PHP. Nah, terus yang input saya perlukan itu ada name, ada nama, ada kode prodi, terus ada tombol button simpan untuk mengirimkan data dan juga untuk ditambahkan ke database. Selanjutnya itu ada tabel untuk menampilkan data. Di sini ada tabel. Nah, menampilkan data mahasiswa yang diambil dari database MAS. Dari tabel saya itu namanya MHS. Nah, database saya itu namanya kampus. Menggunakan query SQL. Nah, ini dia RSMAS. Nama database saya yaitu kampus. Select from MHS. Nah, di sini data ditampilkan dalam tabelnya itu ada nomor urut, NIM, nama, prodi, dan juga kelola. Kelola itu nanti berisi tombol untuk mengubah dan menghapus data. Nah, di sini ada button on click, di mana button ini mengarahkan ke ubah PHP dengan parameter NIM. Di sini untuk parameter NIM untuk mengedit data. Selanjutnya ada button on click hapus, yang dimana nanti akan mengarahkan ke hapus PHP dengan parameter NIM untuk menghapus data. Selanjutnya, saya akan ke ubah PHP. Nah, di sini saya sudah berada di file ubah.php, di mana ini, nah, include koneksi PHP ini
seperti tadi untuk memasukkan file koneksi ke database. Lalu txt get name ini adalah untuk mengambil nilai name dari parameter URL. Lalu di sini juga ada query SQL select from MHS where name sama dengan txt name. Ini adalah untuk mengambil data mahasiswa dari tabel MHS yang memiliki name sesuai dengan nilai txt name. Nah, hasilnya disimpan ke RS MHS. Lalu di sini juga ada fetch object, yaitu untuk mengambil satu baris hasil query sebagai objek dan menyimpannya dalam data MHS. Nah, selanjutnya di sini ada formulir untuk mengubah data. Di sini ada elemen form, ada style juga. Seperti biasa untuk elemen formnya itu menggunakan metode post yang dimana data form dikirimkan menggunakan metode post tersebut. Terus ada action simpan ubah.php di mana data yang dikirim akan diproses oleh file simpan ubah php. Nah, selanjutnya di sini untuk name itu disabled untuk mencegah pengubahan name pada form. Terus juga hidden juga, di mana untuk tetap mengirimkan nilai NIM ke simpan ubah PHP. Segitu aja di ubah.php. Selanjutnya itu ada simpan ubah PHP berikut, lalu ke hapus PHP. Nah, di sini udah ada komen-komennya, baris komentar untuk memudahkan saya menjelaskannya. Seperti biasa tadi include koneksi PHP, lalu if di sini adalah untuk memvalidasi parameter getName, terus textName sama dengan DB Campus, ini adalah untuk escape input untuk mencegah SQL injection. Nah, selanjutnya itu ada query delete from MHS. MHS-nya itu tabelnya, where name sama dengan txt-name. Ini adalah query untuk penghapusan data. Nah, if di sini adalah untuk ngedirect ke halaman admin PHP setelah berhasil. Nah, terus else-nya menampilkan pesan error jika query gagal. Nah, di sini juga ada else dari if yang di sini yang akan menampilkan pesan error. Nah, maka dari itu kita langsung saja menjalankan programnya. Ini SAMPP saya sudah aktif dan kita run. Nah, ini dia hasilnya. Ini ada form tambah data, ada name, kita bisa masukkan contohnya 2023 081 001. Contohnya adalah Adam Raditya, terus kode prodinya misalnya com. Nah, kita simpan. Nah, ini udah ada. Nah, karena prodinya salah, yaitu harusnya shift, maka kita akan ubah. Nah, ini adalah form ubah datanya. Nah, di sini namanya itu di disable. Kita ubah kode prodinya menjadi shift, terus kita ubah. Nah, sudah berubah. Di sini tadinya com menjadi shift. Nah, lalu misal kita ingin ubah nama Raira. Nah, tapi ternyata nama Raira sudah benar, jadi kita tidak jadi ubah, kita klik batal. Nah, klik batal dan kembali lagi ke form tambah data. Nah, misalnya nomor 1 ingin kita hapus, klik hapus. Nah, nomor 1, baris row 1 tadi sudah kehapus, dan sekarang hanya ada 3 baris. Saya kira itu saja presentasi PIBS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.